Dugaan rasisme dan pelaporan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda, saudara, kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama ada Haris Pertama, Ketua Umum KNPI, dan juga ada Permadi Arya, aktivis dan juga pegiat media sosial sebagai terlapor. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haris, Pak Permadi, selamat bergabung di Kompas Petang. Assalamualaikum, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Haris. Pak Haris, jadi apa alasannya melaporkan Permadi Arya, Pak Haris? Bisa dijelaskan kembali? Jadi harus ditegaskan, Mas, ya, bukan saya yang melaporkan, tapi KNPI yang melaporkan karena merasa risih ya dengan cuitan-cuitan Bung Abu Janda ini yang selalu kita bisa lihat mengarah kepada rasis, mengarah kepada kata-kata yang memecah belah persatuan ya. Jadi bukan hanya satu laporan yang kita masukkan, tapi ada dua laporan. Gitu, Mas. Bisa dijabarkan, didetailkan bagian mana yang menurut KNPI ini mengandung rasis, Pak Haris? Masalah evolusi, Mas. Masalah evolusi yang dia tujukan kepada Natalius Pigai. Baik. Nah, evolusi itu kan lebih identik ke masalah genetika. Okay. Nah, kalau ke masalah genetika berarti kan masalah fisik, masalah ras. Nah, saat itu ditujukan kepada seseorang, berarti ini ada apa nih? Dia mau mengatakan apa ke Natalius Pigai? Evolusi apa? Baik. Ya kan? Nah, kalau bicara evolusi lagi, kita pasti bicara masalah teori Darwin. Jadi tidak ada itu evolusi otak yang dibilang Bung Abu Janda ini. Baik. Gimana caranya ada evolusi otak? Orang otak semua dibuat Tuhan sama semua kok, nggak perlu berevolusi, tinggal digunakan apa tidak otak itu. Baik. Kita tanyakan langsung, Pak Permadi. Jadi apa soal ini, evolusi apa yang dimaksud di cuitan Anda? Ya, itu kan asumsinya Bang Haris ya. Jadi itu katanya cuma kata evolusi. Jadi itu rasisnya sebenarnya nggak ada di situ, kecuali aku ada embel-embel misalnya bahwa Papua apalagi misalnya berevolusi dari terus nama hewan gitu. Itu jelas kalau itu. Ini kan orangnya jelas-jelas itu katanya cuma evolusi, itu satu. Yang kedua, itu konteksnya bertanya, tanda tanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Haris ini mungkin jarang baca ya. Jadi kalau misalnya Bang Haris baca kamus yang namanya di KBBI itu, definisi yang namanya evolusi itu tidak ada urusannya sama genetika, tidak ada urusannya sama apalagi teori Darwin. Tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi kalau di kamus itu yang namanya evolusi artinya berkembang. Jadi makanya FPI kemarin bisa pakai evolusi, aku juga bisa evolusi, bisa kita pakai dalam evolusi akhlak, evolusi akal. Konteksnya kalau saya waktu itu evolusi otak lo di mana, lo taruh di mana otak lo. Jadi ini kan sebenarnya pelintiran ke ke teori Darwin ini kan sebenarnya pelintiran sepihak dari pihaknya Bang Haris. Yang kedua yang saya harus tegaskan, saya ini Muslim, Bang. Aku ini Muslim. Muslim ini kita tidak percaya dengan teori Darwin. Kita meyakini bahwa Nabi Adam itu manusia pertama di bumi. Nah, cuman ateis, cuma orang tidak percaya Tuhan yang percaya sama teori Darwin. Dan asal tahu nih, aku kasih tahu, orang pertama yang memelintir ini mengkaitkan dengan teori Darwin, itu adalah Rocky Gerung. Yang memang dia sendiri udah ngakuin. Jadi Pak Permadi, jadi soal laporan ini menurut Anda ini ada yang dipelintir, ada asumsi, itu menurut Anda Pak Permadi ya? Kalau aku nyebut hewan, seperti Ambrosio kemarin, aku bawa-bawa, itu kan jelas. Ini kalau cuma kata evolusi, artinya multitafsir. Sekarang Bang Haris mentafsirkannya seperti itu, tapi kan penafsirannya salah. Dibilang katanya genetika. Di kamus tidak ada hubungan sama genetika. Baik, silakan Pak Haris, silakan tanggapi. Jadi gantian Mas ya. Ya silakan kami berikan kesempatan. Ini karena asal bunyi ya, dia bilang tadi contoh evolusi akhlak, evolusi apa, itu revolusi Mas. Bukan evolusi. Evolusi juga bisa dipakai, Bang. Jadi jangan. Tahan dulu Pak Permadi, saya ingin berikan. Silakan. Kata apapun. Makanya Bang belajar bahasa Indonesia. Ini yang saya malas. Itu bisa dipakai dengan kata apapun. Ini yang saya malas bicara dengan akhlak. Ini yang saya malas bicara dengan dia karena asal bunyi. Jadi emang kelasnya bukan kelas saya. Makanya sekarang gini aja. Harus dipikirkan. Abang buka ke DBI sekarang. Kita lihat siapa yang asal Pak Permadi, sebentar. Abang buka ke DBI sekarang. Buka.
Di situ baca ada nggak genetik di kamus? Ada. Pak Permadi, tahan dulu. Pak Permadi, tahan dulu. Tahan dulu. Kita akan dengarkan terlebih dahulu Pak Haris sedikit saja. Silakan Pak Haris. Harusnya ada Bung Permadi ini agak bersabar, jangan panik. Nggak boleh panik. Aku tidak panik, Bang. Aku cuma ngomongnya aku ngegas. Ngegas itu bukan kita panik. Bicara. Baik. Aku percaya diri, bukan Bang panik. Permadi ini bicara masalah evolusi kepada Natalius Pigai ditujukan. Evolusi itu genetika. Genetika itu masalah ras. Jangan sampai gini loh. Saya ini menyelamatkan Bung Permadi. Pak Permadi, tahan dulu. Pak Permadi, tahan dulu sebentar. Silakan. Nanti saya akan beri kesempatan untuk Anda, Pak Permadi. Silakan. Sebetulnya KNPI ini hanya menyelamatkan seorang Permadi Arya aja. Karena gara-gara ulah dia, ya, ini Papua akan bergejolak. Kalau tidak, itu kan hoax. Handle masalah ini. Hoax. Baik, tahan dulu Pak Permadi. Saya kembali ingatkan kepada Anda, Pak Permadi. Ya, silakan. Gini loh, Mas. Belum selesai, Pak Haris belum selesai. Kalau saya bicara dipotong, ini harus disumpel mulutnya, jadi jangan asal bunyi aja. Baik, saya sudah memperingatkan Pak Haris, silakan. Pak Haris, silakan. Jadi saya cuma menginginkan ya, sebagai yang ngaku-ngaku misalnya NU sudah mengeluarkan statement juga, dia tidak mencerminkan NU. Nah sekarang masalah pendukung Jokowi, sebagai pendukung Pak Jokowi, Presiden, ini cuma bikin hancur pemerintahan Pak Jokowi aja, bikin kacau. Saya ini pendukung Pak Presiden Jokowi sebelum jadi presiden. Soal poin laporannya ini bagaimana? Tadi disampaikan ini hanya asumsi, tadi disampaikan Pak Permadi. Enggak, poin laporannya bahwa semua ilmuwan atau semua orang-orang cerdas di Republik ini bicara evolusi itu pasti bicara genetika. Karena dia menunjuk sosok nama orang, yaitu Natalius Pigai. Nah, saat dia menunjuk... Maksudnya apa? Berarti Pak Abang ngerasin. Kalau kayak Natalius Pigai itu artinya harus jadi fisik. Baik, tahan dulu Pak Permadi, tahan dulu. Jangan bicara kayak gitu. Tahan dulu Pak Permadi, kita belum jelas mendengar apa yang disampaikan Pak Haris. Baik, nanti saya berikan kesempatan. Saya janji akan beri kesempatan untuk Anda, Pak Permadi. Jadi gini loh, jadi gini ya, dengan ucapan-ucapan Bung Permadi ini ya, dia bilang siapa yang menang mau main lapor-laporan, ya, bahwa ini orang angkuh sama sombong ini. Baik. Jadi bicara kita fokus ke soal laporan tadi Pak Haris ya. Nah, laporan saya tidak menyerang secara pribadi ya. Tidak menyerang secara pribadi. Bukan secara pribadi, ini salah. Ngelaporin Bang Pigai bukan Bang Haris. Ini salah. Bung Permadi ini salah. Silakan laporkan Natalius Pigai, silakan. Kita hanya menjaga persatuan dan kesatuan. KNPI jelas, ya. KNPI ada di seluruh Indonesia dan kita menjaga bagaimana harmonisasi seluruh pemuda dan rakyat Indonesia agar pemerintahan Pak Joko Widodo ini berjalan dengan lancar. Baik, jadi kaitannya dengan laporan yang KNPI sampaikan apa Pak Haris? Ya, yang mau kita sampaikan adalah ini manusia ya, salah satu laporan masalah evolusi. Bahwa evolusi itu adalah kata-kata yang sangat rasis, ya, mengajar orang dengan genetika. Bahwa dia ingin mengatakan seorang Natalius Pigai ini dengan bahasa yang sangat rasis. Pak Haris, evolusi. Sorry, saya potong. Tadi disampaikan bagaimana dengan KBBI-nya? Saya ingin tanyakan juga kepada Anda, Pak Haris. Apa? Di KBBI kan evolusi perubahan secara bertahap. Tidak disinggung soal genetik. Ya, bertahap ini kan kita kalau bicara lagi masalah yang dikenal ya. Nggak, tahan dulu Pak Permadi, tahan. Apa yang harus dirubah dari seorang Natalius Pigai? Loh, apakah kulitnya? Apakah kulitnya? Tidak ada genetik di situ. Pak Permadi tahan dulu. Asumsi sepihak. Susah. Tidak ada. Makanya Bu, saya bilang, kalau misalnya di kamus KBBI ada genetik, aku udah gak bakal ngotot kayak gini Bang, aku udah kena, udah salah. Tapi justru karena itu tidak ada. Tidak ada tuh sama sekali genetika di situ. Itu cuma asumsi Abang aja. Kamu itu jangan panik, santai aja. Aku tidak panik, aku ngomong kayak gini, aku pede. Baik, tahan, Bapak-bapak tahan. Kita tentu ingin menyajikan diskusi dengan nalar penuh logika. Pak Permadi tahan dulu, tahan. Ini saya cuma mau bilang Mas ya. Ini
kayak berdebat dengan boneka. Jadi kalau boneka bayi itu kalau dia udah ngomong susah diajak ngomong. Baik, fokus ke substansi soal pelaporan tadi. Jadi bagaimana? Soalnya giliran saya ngomongnya kapan ini? Masa Bang Haris terus? Baik. Pak Haris, tadi sudah dijawab oleh Anda ya soal genetika. Baik, Pak Permadi, saya janji akan beri kesempatan kepada Anda untuk bantahan bahwa itu hanya asumsi Anda, hanya asumsi KNPI. Jadi perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang memang lambat. Jadi banyak teori tentang masalah evolusi, ya, banyak arti. Tapi ini kan masalahnya Abu Janda ini kan dia sudah menghapus nih tweetnya. Kalau dia nggak salah, kalau dia nggak bermaksud tentang evolusi itu mengatakan bahwa seorang Natalius Piga ini harus menjadi manusia yang sempurna atau rasis, ya. Ini ngapain dihapus? Nggak perlu dihapus dong, nggak perlu takut dong dia dong. Ini kan tweetnya dihapus. Coba tanya dia, tweetnya masih ada nggak? Ini cuma dia menghilangkan kepanikan. Bahwa evolusi yang dia maksud adalah bahwa mau mengibaratkan seorang Natalius Piga ini misalnya dengan rasis, apakah dari hitam, Natalius Piga ini dari hitam menjadi putih, atau dari jelek menjadi ganteng, atau menjadi dari manusia purbakala menjadi manusia yang modern. Ini bahasa ini yang dimengerti oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kawan-kawan kita di Papua akhirnya merasa bahwa dia didiskriminasi oleh seorang pendukung Pak Presiden. Ini Permadi Arya ini bukan pendukung Presiden Jokowi, saya yakin ini. Ini perusak, pengacau dari pemerintahan Pak Jokowi. Pak Haris, tadi kan disampaikan bahwa ini multitafsir dan sebelumnya Permadi Arya juga menyampaikan harusnya ada tabayun dulu. Apakah sempat dari KNPI tabayun soal ini? Soal apa itu evolusi yang dimaksud Permadi Arya? Apa yang mau ditabayunkan? Dia hapus chat itu, tweet yang dia tweet, hari ini sudah dihapus. Berarti emang dia merasa bersalah. Kalau nggak salah ngapain nggak dihapus? Gitu loh, ngapain dia hapus chat tweet dia? Kalau dia memang berpikir bahwa evolusi yang dia pikirkan itu tentang evolusi otak. Ini luar biasa ini. Ada perubahan. Oke. Baik, Pak Haris. Pak Permadi. Tapi tahan ya, silakan. Saya berikan kepada Anda. Silakan, Pak Permadi. Ya, oke. Jadi gantian ya Bang Haris ya. Jadi aku udah bilang nih, aku nyatakan nih ya sekarang ya. Ini fakta, kita berdasarkan fakta, bukan karang-mengarang, bukan hayalan. Di kamus tidak ada yang evolusi itu tidak ada kaitannya sama genetika, itu cuma karang-karangannya Bang Haris doang. Yang kedua, di Papua tidak ada panas gara-gara pernyataan aku, itu cuma hayalannya Bang Haris doang. Kalau kemarin gara-gara Ambrosius Nababan panas, iya. Kalau sekarang tidak ada. Tidak ada kalau jangan sekarang dihapus. Bang Haris, ya sekarang Bang Haris keluar berharap agar ada keramaian di Papua gara-gara aku. Itu harapannya Bang Haris. Makanya Bang Haris dramatisir ini, nge-blow up ini. Apakah itu tidak menuduh Pak Permadi? Itu. Tidak, ya jelas. Udah jelas. Karena tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Ini dia udah fitnah lagi. Tidak ada panas. Loh, ini sudah fitnah lagi. Baik, sebentar saya ingin tanya. Tidak ada panas di Papua. Tahan, Pak Permadi. Pak Haris, tahan. Saya ingin bertanya ke Pak Permadi. Pak Permadi, tahan Pak Permadi. Baik, jadi itu harapannya Bang Haris saja itu. Pak Permadi, jadi respon Anda soal laporan ini apa? Tadi kan Anda juga nuduh ada harapan, ada. Ini jelas itu kata yang multitafsir, terus ditafsirkan menurut tafsiran sepihak yang itu jauh sekali digesernya dibawa kemana-mana, bahwa ini aku rasis, padahal rasisnya itu di mana? Jelas nggak ada. Itu jelas-jelas kalau aku tidak menyebut suku, tidak menyebut nama hewan, menghina, kata evolusi pun tidak ada hubungannya dengan genetika. Jelas-jelas itu kata yang sangat-sangat. Dan orang yang pertama, dan harus tahu, yang pertama memelintir ini ke teori Darwin itu Rocky Gerung. Karena kenapa? Aku ini seorang Muslim, sekali lagi ya. Pak Permadi, diajarkan Pak Rocky Gerung tidak ada di sini. Manusia pertama yang ada di bumi ini adalah Nabi Adam. Pak Permadi, tahan Pak Permadi. Cuman orang ateis yang tidak percaya Tuhan yang percaya dengan teori Darwin. Saya ingin Anda mendengarkan pertanyaan saya. Yang menuduh saya rasis, itu berarti dia Pak Permadi, cukup. Pak Permadi, saya ingin Anda mendengarkan pertanyaan saya. Tahan dulu Pak Haris. Ya. Pak Permadi, kenapa tweetnya sampai dihapus kalau misalkan menurut Anda tidak ada yang salah? Itu aku hapus setengah jam setelah aku tweet. Jadi itu udah lama sekali. Aku baru tweet setengah jam udah aku hapus. Kenapa? Karena ada followerku yang jadi body shaming ke Bang Pigai. Aku hapus karena aku tidak mau orang body shaming ke Bang Pigai. Bukan aku takut. Biar jelas. Aku hapus setengah jam setelah
setengah jam setelah saya posting, aku sudah hapus. Karena aku tidak mau ada orang baby shaming ke Bang Pigai, itu sebabnya. Saya ingin memberikan ke Pak Haris ya, soal sudah dihapus. Pak Haris, silakan. Nanti dulu, gue sebentar banget. Giliran sudah ngomong sebentar banget, halo. Baik, nanti saya akan kembali kasih ke Anda. Ini kan karena tadi yang ditanyakan soal kenapa dihapus kalau misalkan tidak salah. Kebagian ngomongnya. Saya janji akan kembali kepada Anda. Saya janji kembali kepada Anda. Sedikit saja soal dihapus tadi. Pak Haris, apakah sudah cukup jelas soal dihapus ini? Ya, nggak jelas lah. Gimana? Itu kan alasan dia aja gimana. Masa dia hapus setengah jam. Kalau dia nggak merasa bersalah, nggak takut. Kalau itu jadi permasalahan hukum, ngapain dihapus? Kan dia walaupun di-mention ke Pak Natalius Pigai, biarin aja tweet itu. Saya aja pernah tweet, pernah chat, atau pernah misalnya buat status di Facebook. Kalau saya nggak merasa salah, walaupun diancam-ancam sama Bung Permadi Arya, yang mungkin merasa kebal hukum, seakan-akan menantang, meremehkan bagaimana kepolisian Republik Pak Haris, kalau dari KNPI kenapa baru melaporkan sekarang? Ini kan tweet 2 Januari. Tapi kenapa baru melaporkan sekarang? Apa? Kenapa baru dilaporkan sekarang? Ini tweet 2 Januari, bahkan harus dihapus setelahnya. Hari ini teman-teman KNPI ya melihat bahwa dibiarkan ini seorang Permadi Arya, makin pecah ini Republik. Di KNPI ini kan banyak pengurus yang asli Papua juga. Ya, jadi ini manusia ini kan kita lagi pandemi COVID. Ya, pandemi COVID ya, dengan misalnya mengidentikan diri sebagai pendukung pemerintah. Hina-hina gue melulu. Baik, tahan dulu Pak Permadi, tahan sedikit saja. Kita dengarkan. Jangan arogan. Tadi saya diam. Baik, cukup Pak Haris ya. Cukup. Baik, silakan Pak Permadi. Iya, jadi kemarin itu bukan arogan, aku mau melaporkan balik, itu salah paham. Yang aku, kalau dibaca lagi tweetnya, aku maksudnya melaporkan Bang Pigai atas dugaan rasisme ke suku Jawa. Gitu ya, jadi itu diluruskan dulu, bukan mau melaporkan Bang Haris. Dan aku tidak pernah arogan. Tidak pernah. Jadi waktu itu aku lebih ke konteks ke objek tuduhan. Karena aku yakin objek tuduhan di sini sebenarnya tidak kuat. Karena beda aku dengan Ambrosius Nababan kemarin, memang itu sudah tidak bisa mengelak. Kalau ini kan multitafsir sekali gitu loh. Jadi sumir gitu loh. Jadi aku bukan arogan. Cuman memang aku melihat ini sebenarnya objek tuduhannya nggak kuat, itu aja. Jadi kan ke pertanyaan tadi Abang bilang kenapa baru dilaporkan sekarang, ya itu makanya. Kalau aku bilang sih ini memang ada muatan dendam politiknya ini kuat, kental sekali gitu loh. Karena Bang Haris ini kan pembela FPI yang militan. Ya mungkin Bang Haris sakit hati FPI dibubarin, sakit hati Rizik di penjara, akhirnya pengen balas dendam, pengen saya masuk penjara juga. Makanya sekarang dipelintir kemana-mana gitu loh. Padahal itu jelas-jelas itu orang kata-katanya itu sangat-sangat apa ya? Itu asumsi juga tentunya. Langsung dibilang itu rasis, itu multitafsir sekali. Baik, nah kalau untuk kasus hukumnya sendiri bagaimana? Jadi apakah tidak akan melaporkan balik KNPI soal tuduhan ini? Saya waktu kan udah saya lurusin tadi, yang saya maksud itu akan saya laporkan balik itu maksudnya laporin Bang Natalius Pigai, karena itu kan yang aku sertakan video yang dugaan rasisme kepada suku Jawa Bang Pigai. Maksud aku mau ngelaporkan Bang Pigai atas dugaan rasisme kepada suku Jawa, bukan ngelaporin Bang Haris. Baik. Maksudnya ini aku lurusin ya. Baik, apakah permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum atau bisa ada tabayun, bisa ada pembicaraan? Sebenarnya aku sih personal nggak terlalu suka laporin orang ya. Jadi kemarin itu aku cuma pengen nunjukin ini loh. Ini orang yang kalian bela-bela, ini Natalius Pigai ini yang selalu play victim sebagai korban rasisme. Ternyata dia rasis sekali kepada suku Jawa. Aku banyak sekali jejak digitalnya. Baik, Pak Permadi. Pak Permadi, kita tidak bahas soal apa yang terjadi urusan Anda dengan Natalius Pigai. Pak Permadi, kita kontes ke pelaporan dari KNPI. Pak Permadi, kita fokus ke pelaporan dari KNPI. Maksudnya, sorry, aku salah pertanyaan, aku salah dengar. Pertanyaannya apa tadi? Arogannya cukup dong. Iya, baik. Gantian. Jadi, saya ingin tanya ke Pak Permadi. Jadi, apakah kasus ini yang terjadi saat ini harus melalui proses hukum juga, atau bagaimana, Pak Permadi? Ya, ini kan laporannya kan sudah dimasukkan ke penegakan hukum. Jadi ya udah kita ikutin aja proses hukumnya. Mau gimana lagi kan? Cuman ya itu dia. Aku bilang, aku sih optimis selama tidak ada tekanan-tekanan politik ke Pak Polisi, ke Pak Penegak Hukum, saya yakin Pak Polisi pasti nanti akan bisa objektif menilai bahwa objek tuduhannya memang sebenarnya tidak kuat. Karena sebenarnya tidak ada rasis di situ, dari kata dari kamus, dari definisi kamus juga tidak ada kaitannya sama genetika, itu murni itu asumsi pelapor ya.
Plus aku tekanin lagi bahwa akhirnya orang Muslim. Aku tidak percaya sama teori Darwin itu. Maaf ya, itu yang tadi awal Anda sampaikan. Tuhan yang percaya sama teori Darwin. Saya ingin ke Pak Haris terakhir untuk terakhir kali Pak Permadi. Itu berarti itu orangnya ateis. Baik Pak Permadi, cukup. Saya ingin tanya ke Pak Haris. Pak Haris, soal laporan ini jadi harapannya apa Pak Haris? Soal laporan ini harapannya apa? Ini kita sangat terbatas sekali, silakan. Waktu saya minta 2 menit lah, 2 menit. Baik, silakan Pak Haris. Satu, masalah tuduhan dia masalah FPI itu salah. Pelaporan ini atas nama organisasi demi kebinekaan, keragaman, persatuan, dan kesatuan di Indonesia. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, dia mengaku Muslim. Ya, ini dia akan hadapi 2 laporan dari DPP KNPI. Dia katakan Islam agama arogan, Islam agama pendatang. Saya tanya, beberapa agama yang lain juga agama pendatang. Kenapa Baik, dia Pak Haris. Kenapa dia jadi harapan untuk laporan ini apa Pak Haris? Harapan untuk laporan ini apa? Saya tidak yakin dia sebagai umat Islam. Baik Pak Haris. Saya sudah memberikan kepada Anda soal harapan laporan ini. Saya ingin ke Pak Permadi, silakan. Pak Permadi, terakhir singkat. Dia mengatakan soal laporan ini bagaimana? Pak Haris cukup. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Anda Pak Haris, cukup. Silakan Pak Permadi, singkat soal apa yang terjadi kasus yang terjadi saat ini. Pak Permadi silakan tanggapannya. Aku udah komentar tadi. Sudah siap artinya ya? Hukumnya. Kalau aku lihat ini ada muatan dendam politiknya, ini kental sekali karena kita tahu. Saya nggak kenal Anda. Tapi Anda pastikan menyerahkan ke proses hukum Pak Permadi ya. Dan aku yakin Pak Haris cukup. Menilai objektif bahwa kasusku dengan kasus Ambrosius Nababan itu berbeda. Baik, cukup Bapak-bapak. Pak Haris pertama, cukup. Pak Permadi cukup. Waktu kita sudah habis. Kita tunggu bagaimana nanti proses hukum yang tengah berjalan. Terima kasih Pak Haris dari KNPI. Terima kasih Pak Permadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-bapak.